3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamal Sauri dengan BP 211092326. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab-bab apa saja yang ada pada praktikum mekanika fluida. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Tiara Asifah. Kepada Tiara Asifah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bab 1 dengan judul fenomena klasifikasi aliran. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama mengamati dan mengklasifikasi sifat aliran secara visualisasi berdasarkan pola gerak warna tinta pada aliran. Yang kedua, menghitung dan mengklasifikasi sifat aliran secara teoritis berdasarkan bilangan Reynolds, lalu membandingkan klasifikasi aliran secara visualisasi dan teoritis. Next. Berikut adalah jenis aliran. Yang pertama adalah laminar. Laminar ini tintanya bergerak secara teratur dan sejajar. Yang kedua turbulen, tintanya bergerak acak dan bergalau. Yang ketiga ada transisi, transisi ini tintanya bergerak sejajar lalu dan lurus lalu sedikit berantakan. Next. Klasifikasi dengan bilangan Reynolds. Yang pertama, bilangan Reynolds dengan harga kecil dari 2000 berarti sifat alirannya adalah laminar. Untuk transisi, bilangan Reynolds-nya kecil dari 2000, besar dari 2000 tapi kecil dari 4000, dan turbulen bilangan Reynolds-nya besar dari 4000. Peralatan yang digunakan pada percobaan ini yang pertama adalah Osborne Reynolds apparatus, kedua stopwatch, ketiga gelas ukur, keempat penggaris, kelima termometer, dan terakhir adalah tinta. Adapun prosedur percobaannya yang pertama, masukkan air dengan debit tertentu melalui inlet pipe. Yang kedua, masukkan tinta ke reservoir, lalu buka sedikit aliran keran agar dapat menetes melalui bagian dye injector. Yang ketiga, buka keran pada outlet pipe, tampung air dengan gelas ukur sebanyak 200 mm. Lalu kita dapat mengamati aliran pada tabung kaca saat mengeluarkan air dengan outlet pipe. Selanjutnya, jika telah selesai mengerjakan mengamati aliran pada tabung kaca, ukur suhu air dan diameter outlet pipe. Yang terakhir, catat datanya. Jangan lupa hitung waktu volume air yang tertampung pada gelas ukur. Penerapan dari bab 1 ini adalah pengecoran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiara. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh Aisyah Arifah. Pada Aisyah Arifah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang stabilitas bulat ini. Sebelumnya kita masuk ke pendahuluan, di mana stabilitas sendiri terbagi jadi dua pada sebuah benda terapung. Yang mana yang pertama adalah stabilitas melintang. Stabilitas melintang adalah ukuran kemampuan sebuah kapal untuk kembali tegak setelah mengoleng. Stabilitas melintang mencegah kapal untuk terbalik. Yang kedua adalah stabilitas membujur. Stabilitas membujur cenderung untuk mencegah kerusakan pada kondisi normal. Namun dalam praktikum ini tidak dibahas lebih lanjut tentang stabilitas membujur. Selanjutnya adalah tujuan percobaan. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh titik berat terhadap tinggi metasentris. Yang kedua adalah pengaruh validasi sudut kemiringan terhadap tinggi metasentris. Peralatan yang digunakan adalah yang pertama model kapal ponton, di mana terdapat keterangan-keterangan 1-4. Yang satu adalah sebuah model kapal persegi panjang. Yang kedua adalah benang disertai pemberat. Yang ketiga adalah massa lintang sebagai gaya angkat. Yang keempat adalah skala derajat. Tambahan lainnya adalah penggaris dan timbangan. Prosedur percobaannya adalah yang pertama timbang massa lintang. Yang kedua timbang keseluruhan dari model kapal tanpa massa lintang. Yang ketiga adalah posisikan massa lintang di puncak tiang agar titik berat berada pada bagian atas. Yang keempat adalah apungkan
model kapal pada wadah yang berisi air. Yang kelima, pastikan massa lintang berada di tengah. Yang keenam, pastikan benang pada skala 0. Yang ketujuh adalah geser massa lintang ke kanan tiap 7,5 m. Nantinya setelah digeser ke kanan juga digeser ke kiri sebesar 7,5 m. Sampai skalanya mencapai 8. Yang 8 adalah catat perubahan sudut pada tiap posisi. 9. Ulangi langkah G dan H pada bagian kiri. 10. Ulangi langkah di atas untuk ketinggian massa lintang yang berbeda. Perhitungan. Tinggi metasentris yaitu W kali X0 per W tambah WC kali tan theta, di mana W sama dengan barat massa lintang, WC sama dengan barat bersih model kapal, theta sama dengan sudut yang terbentuk, GM adalah tinggi metasentris, X0 adalah jarak adjustable mass dari pusat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Kak Diva. Bagian selanjutnya pada 3 akan dijelaskan oleh Ihsanul Fakri. Kepada Ihsanul Fakri, persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 3 yaitu mengenai pusat laju aliran dan beda tekan. Di mana pendahuluan di bab 3 ini yaitu fluida yang mengalir dalam suatu saluran memiliki energi, yang dimana energi yang dimilikinya tersebut pengaliran mengalami kehilangan energi atau yang disebut head loss. Selain itu, fluida memiliki pesat dan mengalami perbedaan tekanan. Pada bab 3 ini tujuan percobaannya itu yang pertama untuk mengetahui besarnya laju aliran pada venturimeter, orifice, dan wet tank, dan juga untuk mengetahui beda tekanan pada venturimeter, orifice, rotameter, diffuser, dan elbow. Dan untuk alat bahan pada bab 3 ini yaitu yang pertama di sini terdapat flow measurement apparatus. Selanjutnya terdapat gravimetric bench dan juga terdapat pemberat seberat 2 kg. Prosedur percobaan. Pertama-tama yang perlu kita lakukan yaitu menghidupkan pompa pada gravimetric bench. Selanjutnya kita mengatur debit yang masuk pada alat flow measurement apparatus. Setelah debit dimasukkan, selanjutnya catat ketinggian float pada rotameter. Selanjutnya kalibrasikan tank pada gravimetric bench dengan menambahkan massa 2 kg pada gravimetric bench yang diletakkan pada pivotnya. Selanjutnya catat ketinggian pada manometer dan ulangi pada debit dan ketinggian rotameter yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu prosedur perhitungan, yang dimana perhitungan tersebut Q sama dengan 9,62 dikali 10 pangkat minus 4 HA dikurang HB di pangkat setengah. Yang untuk mass flow rate-nya pada venturimeter yaitu 0,962 dikali HA kurang HB pangkat setengah, dan untuk orifice meter 0,906 dikali HA kurang HB pangkat setengah, dan juga pada wet tank W per T dan didapatkan hasilnya dalam kilogram per detik. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ihsanul Fakri. Selanjutnya yaitu pada bab 4 yang akan dijelaskan oleh Zukruf. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menyampaikan materi bab 4 yaitu dengan judul pusat tekanan hidrostatik. Pendahuluan. Produk ini digunakan mengukur cairan hidrostatik dorong pada sepenuhnya atau sebagian terendam air. Bidang bekerja baik pada posisi vertikal atau cenderung miring, kemudian membandingkan pengukuran dengan analisis teoritis. Alat ini terdiri dari sebuah panel vertikal yang memegang kuadran plastik bening, yang kemudian ditambahkan air.
kuadran telah terukur garis untuk membantu menjaga bidang dalam posisi vertikal atau miring. Sisi silinder kuadran memiliki poros tengah sebagai sumbu saat pengukuran. Tujuan percobaan. Yang pertama itu, kita dapat mempelajari hubungan antara gaya hidrostatik dan beban pada saat 10 dan sebagian terendam bidang vertikal dan miring. Yang kedua, kita juga bisa akan membuat perbandingan kekuatan hidrostatik aktual dan teoritis di bidang penuh atau sebagian terendam yang diberikan untuk setiap alat dan bahan. Boleh di next, moderator. Yang pertama itu TKH11 Center of Pressure Apparatus. Yang kedua, cairan berwarna biru. Yang ketiga, pengait beban, jarum suntik, kepingan logam, dan beban yang cukup berat. Yang keempat itu gelas untuk memasukkan cairan. Prosedur percobaan. Yang pertama, kita lakukan pada bidang 0 derajat, yaitu centering alat tersebut dahulu dengan cara memutar kaki alat sehingga gelembung nifokotak berada di tengah. Yang kedua yaitu kaitkan pengantung beban ke alat. Yang ketiga, meletakkan beban di tangki penyeimbang sehingga garis 0 derajat tepat di papan skala 0. Letakkan beban sebesar 10 gram sebanyak 2 buah dan jangan lupa mencatat massa beban. Setelah itu, kita masukkan air yang berwarna tadi sehingga garis 0 derajat terdapat pada angka 0 pada papan skala. Pada bidang 30 derajat, kita centering lagi alat tersebut dengan memutar kaki alat sehingga gelembung nifokotak berada di tengah. Hal ini sama seperti pada bidang 0 derajat sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kita kaitkan pengantung beban ke alat. Lalu kita letakkan beban di tangki penyeimbang sehingga garis 30 derajat tepat di papan skala. Lalu kita letakkan lagi beban sebesar 10 gram sebanyak 2 buah. Dan jangan lupa kita mencatat massa bebannya. Kita masukkan air berwarna sehingga garis 30 derajat terdapat pada angka 0 pada skala. Prosedur perhitungan. Yang pertama itu sudut terendam sebagian. Yang A, sudut 0 derajat. W dengan satuan gram kita jadikan ke kilogram. Lalu WN sama dengan W kilogram dikali gram. H sama dengan dalam satuan milimeter tadi kita jadikan ke milimeter ke meter. Lalu jadi ketiga sama dengan satuan milimeter kita jadikan ke meter. Lalu M aktual sama dengan W N dikali jadi ketiga dengan satuannya mm. M teori sama dengan 1,962 dikurang 14,715 kali H ditambah 122,625 kali H pangkat 3 dengan satuannya nm. Dan kita dapat data errornya di mana mutlak M aktual dikurang M teori dibagi M teori dikali 100%. Untuk sudut 30 derajat sama. Dan untuk sudut terendam sepenuhnya juga sama dengan yang tadi. Baiklah, terima kasih kepada Zuhro Faizi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa, jadi bagaimana penempatan ruang-ruang yang sudah kita hitung tadi. Kita lihat di diagram sistem air bersih, misalnya ini ada sebuah bangunan HRS. Kita lihat skema atau diagram sistemnya seperti apa. Jadi misalnya air dari pump disalurkan masuk ke proyek kita melalui meteran air terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa juga menyediakan kira-kira nanti meterannya di mana. Nah, dari meteran air bersih itu langsung masuk, kalau airnya memang sudah siap dioperasionalkan atau digunakan, terus sendiri langsung masuk ke tangki air bersih atau tangki sendiri. Nah, dari groundwater tank baru dipompakan nanti ke atas.
Nah, kalau misalnya ternyata di area tersebut diizinkan menggunakan air tanah atau di well, kebetulan kalau di proyeknya di Jakarta tidak diperbolehkan, maka dari di well itu karena airnya biasanya tidak sebersih air dari pump, masuk ke meteran karena ada sendiri, ada juga kapasitas. Terus di sini masuk ke raw water tank. Jadi maksud raw water tank itu ialah penampungan sementara apabila air yang akan digunakan belum siap langsung untuk menggunakan air bersih sehari-hari. Misalnya seperti dari di well itu biasanya masih ada sedikit penampungan. Nah, raw water tank itu penampungan sementara sebelum dimasukkan ke filter atau disaring. Biasanya filter ini ada sand filter atau filter pasir dan carbon filter. Nah, baru dari raw water tank ini dipindahkan atau dipindahkan ke GWT untuk air pemadam kebakaran dan air bersih, karena cukup beresiko ya kalau misalnya airnya dari deep well atau sumur tiba-tiba langsung ke GWT atau ada partikel-partikel yang tidak diinginkan seperti kotoran, pasir dan lain sebagainya yang akan mengganggu operasional baik itu pompa. Begitupun kalau ternyata di lokasi tempat proyek kita air pumpnya juga kurang baik atau kurang bagus misalnya, maka itu pun sebaiknya dimasukkan dulu ke water tank sebelum masuk ke water tank. Tapi kalau memang ternyata di lokasi tersebut sudah sangat baik kondisi airnya, maka langsung ke water tank. Dari ground water tank tersebut baru dipompakan, tentunya diperlukan ruang pompa yang cukup besar karena tangkinya juga besar, pompanya biasanya lebarnya seukuran kurang lebih ruang GWT. Nah, dari ruang pompa ini, dari pompa baru dipompakan ke roof tank melalui pipa riser. Pipa riser itu pipa yang utama yang memompakan air dari ground water tank ke roof tank atau ke tangki atap. Baru dari sini nanti dari roof tank dari atap didistribusikan. Misalnya untuk lantai-lantai di atas biasanya ada tambahan pompa booster. Jadi biasanya 3 sampai 5 lantai teratas itu menggunakan pompa booster. Kenapa? Karena untuk meningkatkan tekanan, karena dengan jarak yang terlalu dekat itu biasanya tekanan airnya kurang kencang, khususnya kalau misalnya di bangunan tersebut ada saniter seperti shower dan sebagainya, itu memerlukan tekanan air yang cukup tinggi, apalagi kalau ada water heater. Nah, tapi ini untuk misalnya ini contohnya proyek apartemen dari roof water tank tadi didistribusikan melalui pompa langsung masuk ke meteran. Kalau misalnya apartemen itu ada meteran untuk tiap-tiap unit, baru didistribusikan ke masing-masing saniternya, misalnya ke lavatory atau wastafel, ke kloset, ke shower, dan juga ke area kitchen seperti kitchen sink dan juga mesin cuci. Jadi ini distribusi ke masing-masing unit. Nah, kalau misalnya bangunannya di lantai tipikal, maka yang tidak lantai teratas, maka cukup dengan gravitasi saja melalui pipa distribusi langsung ke meteran. Jadi kalau misalnya bukan 3 lantai atau 5 lantai teratas, dengan gravitasi saja sudah cukup tekanan air bersihnya, bahkan kadang tekanannya berlebih. Nah, dari sini dari meteran didistribusikan ke lavatory atau wastafel, ke kloset, ke shower juga, dan ke area kitchen. Nah, selanjutnya juga didistribusikan juga untuk area-area publik. Jadi kalau misalnya unit-unit itu pakai shaft ke area publik itu nanti misalnya ke kamar mandi di lantai dasar atau ada pantry, dan juga ke fungsi-fungsi publik. Jadi misalnya di apartemen ada kolam renang, maka ini juga didistribusikan ke misalnya ada kolam renang. Ya. Minimal 20 lah. Berbeda dengan membuat infrastruktur lainnya, membuat bendungan itu mempunyai keunikan tersendiri loh adik-adik. Salah satunya adalah bagaimana cara memindahkan air agar bisa membuat fondasi untuk bendungannya. Walaupun sulit, tetap saja bendungan harus dibuat karena memiliki banyak manfaat bagi manusia, di antaranya sebagai irigasi lahan pertanian. Penyediaan air baku untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, pembangkit listrik, pengendali banjir, dan masih banyak lagi fungsinya. Iya anjir. Sebenarnya, ayo kan.
Itulah sebabnya Bapak Basuki Hadi Mulyono bekerja jauh dan membuat rakyat kita bijak sekali membangun beberapa daerah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, sekarang kita ulas ya satu persatu langkah pembuatannya. Pertama, kita harus mengeringkan air di lokasi kita akan membuat bendungan. Nah, caranya dengan membangun saluran pengalihan agar air tidak tergenang di lokasi pekerjaan. Pekerjaan berikutnya adalah menggali tanah agar tampungan air menjadi lebih dalam. Hasil galian tanahnya nggak dibuang begitu aja ya, tapi dikumpulkan untuk digunakan kembali sebagai material bangunan. Ketiga, setelah galian dibuat, maka proses berikutnya adalah membuat pondasi bendungan. Pondasi ini harus dibuat dengan kuat loh adik-adik. Kenapa? Karena harus mampu menopang tekanan air yang begitu besar dan kuat. Terakhir, keempat, dan yang paling penting, setelah pondasi sudah jadi, dibuat juga beberapa saluran agar air bisa dibendung dan disalurkan ke daerah yang membutuhkan. Itu dia tadi gambaran umum pembuatan bendungan. Adik-adik pasti suka kan? Ayo, siapa yang besarnya menjadi arsitek dan membantu Kak Pilar membangun bendungan? Pesan Kak Pilar, jangan pernah berhenti untuk belajar dan banyak membaca ya.